Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Nah, apakah anak-anak kita yang mengkonsumsi tayangan atau video singkat tadi dalam durasi waktu yang cukup panjang itu bisa berpotensi mengalami gangguan fokus atau ADHD? Ini ada patokannya juga. Kalau simptom atau gejala gangguannya ini relatif menetap, sudah perhatikan sama biasanya di sekolah, udah awal semester 2 ini berarti dari Januari ya. Saya perhatikan sampai sekarang sudah bulan Mei, kok perlakuannya masih sulit fokus ya. Berarti udah berapa bulan tuh? Februari, Maret, April, Mei, udah mau 4 bulan. Hati-hati, ini perlu penanganan serius. Kalau gejala ini sudah lewat 3 bulan, bahkan sampai menetap 6 bulan atau selanjutnya, bisa jadi sudah masuk ke dalam gangguan. Ya, bukan sekedar efek sementara. Khawatirnya ini nanti bisa jadi kendala yang berkepanjangan. Jadi kalau sudah kata gurunya di sekolah sudah menunjukkan kendala atau gangguan sebulan 2 bulan, jangan dianggap remeh. Ngobrol bareng dengan gurunya, itu harus terbuka, cerita. Kalau gurunya bertanya, terbuka, jujur. Guru tidak akan mencari kesalahan orang tua, tidak. Tapi guru mau bantu. Gimana yang kurang? Apa yang bisa sekolah bantu? Itu kan ya, misi sekali kan? Begitu juga orang tua di rumah bisa boleh memberi masukan ke guru di sekolah. Ini saling kerjasama. Namanya partner ya. Kalau di sekolah orang tua ya, ini misalnya seperti itu. Jadi harus kerjasama. Jadi jangan merasa kalau di sekolah ditanya, ih udah mulai nih mau nyalahin orang tua. Enggak ya. Kita sebagai orang tua juga jadi partner ketika kita dengan guru. Saya pun ini pengalaman pribadi saya pun pas pandemi itu dipanggil sama missnya anak saya yang nomor 2. Waktu itu anak saya harus sekolah online usianya 3 tahun atau 4 tahun. Jadi dari missnya itu anak saya itu kok jarang di depan laptop, kabur-kaburan gitu kan. Nah, terus missnya bilang, kenapa ya udah apa kata nggak menarik missnya ngajarnya dan gimana. Terus akhirnya ya udah saya amati ketika dia sekolah, saya nggak kerja dulu, saya amati durasinya yang kayak gini. Usianya waktu itu 3,5 kali 3 berarti 10,5. Bisa nggak ternyata durasi itu nggak sampai waktu itu. Jadi akhirnya ngobrol berdua sama suami, oke, kalau kamu psikolognya saya kurang tahu apa yang akan kamu sampaikan ke saya. Kata suami saya begini, apa yang harus saya lakukan? Udah, akhirnya kita bertugas waktu itu. Kalau dia bekerja pada saat itu, saya yang gonta-ganti. Terus dalam sehari-hari, karena saya harus ke kakak sampai sore, suami Senin sampai Jumat itu yang bawa si adik ini keliling komplek perumahan pas pagi. Jadi orang-orang kompleknya sampai, ini bapaknya lari, anaknya umur 3,5 tahun, atau cuma kita lari. Jadi punya target dalam sehari dia harus bergerak jalan apalagi 20 menit dalam durasi kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Akhirnya sudah kita lakukan treatment itu. Kalau itu yang saya dikasih tutup, dia olahraga di rumah 3-6 bulan berikutnya, alhamdulillah respon komentar dari misinya membaik. Nah, saya yang berdoa kembali. Jadi di pandemi itu bahkan saya sampai belusukan ke Lampung Timur, ke Pringsewu, ke Tanggamus setiap Sabtu atau Minggu. Di weekend itu pasti saya bawa untuk nyari sawah, sawah, kebun, lapangan, supaya dia bergerak. Karena nanti salah satu tips atau obatnya itu adalah olahraga sebenarnya. Gitu ya. Baik. Nah, ini gangguan fokus itu
bosan. Nah, kalau udah kita tangani ternyata di usia 3,5 tahun, 4 tahun, ternyata simptom ini masih ada atau gangguannya masih cukup berat, maka jangan tunggu lama, sebaiknya kita cari bantuan profesional. Setelah itu mungkin memang membutuhkan terapi seperti itu. Ya, kemudian boleh nggak Bu Mira kalau misalnya lokasinya jauh nih ya, gitu, misalnya tidak ada, kalau ke Bandar Lampung mau terapi jauh, bisa nggak sih sebenarnya kita melakukan terapi sendiri di rumah? Bisa. Stimulasi sendiri di rumah itu bisa, asal kuncinya adalah konsisten. Gitu. Itu yang susah ya. Gitu. Nah, boleh? Please, selanjutnya. Ciri utama dari gangguan fokus atau ADHD itu ada 3. Susah fokus, yang kedua hiperaktif, yang ketiga impulsif. Kalau hiperaktif, paham ya, nggak bisa diem, buahnya di kelas tuh jalan-jalan, meja temennya dicek-cekin gitu. Itu hiperaktif. Impulsif itu contohnya begini, kalau antri mau cuci tangan, pokoknya nggak sabar nunggu giliran, nggak sabar untuk memenuhi keinginan. Ngomong nih, biasanya lagi ngomong sama siswa A, dia bilang, bisnis aku dulu dong, kan dari tadi. Itu yang disebut impulsif. Sulit antri, mau ngomong pembicaraan, sulit menahan diri, maunya di dalam itu, serba ingin cepat, tidak impulsif. Apakah anak gangguan fokus atau ADHD ini harus muncul 3-tiganya? Enggak, Bapak Ibu, pinter. Berarti boleh salah satunya. Ya, jadi yang disebut ADHD itu bisa susah fokus saja, atau susah fokus sama hiperaktif ada, gitu. Tapi dia nggak impulsif. Yang parah itu adalah kalau 3-tiganya didorong semua, susah fokus, nggak bisa diem dan impulsif. Kalau yang pertama yang ketiga ini, yang impulsif tidak tertangani dengan baik, saat dia udah memasang sosial media ini yang benar riskan, menimbulkan konflik dengan teman, dengan guru, dengan orang tua. Jadi kesannya kalau dalam ih, males main sama dia,